Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Hadi dengan NIM 10-12-444. Saya di sini akan membahas beberapa materi terkait filsafat hukum Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester filsafat hukum Islam. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama mengenai sunnah. Sunnah secara istilah atau secara bahasa dapat kita artikan sebagai perilaku baik atau buruk. Secara istilah, sunnah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Adapun sunnah qauliyah itu sunnah perkataan Nabi, seperti perkataan Nabi la darar wa la dirar. Kemudian sunnah fi'liyah seperti tata cara salat, haji dan lain sebagainya. Kemudian adapun sunnah takririyah ketika Nabi membenarkan ada seorang sahabat yang bertayamum melalui salat. Kemudian ketika tidak ada air. Kemudian adapun dalil dari keabsahan sunnah seperti dalam Quran surah Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Adapun fungsi sunnah terhadap Al-Quran pertama sebagai bayan. Sunnah sebagai bayan yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat umum, ayat-ayat yang bersifat umum dalam Al-Quran, seperti ayat tentang salat, aqimus shalah, tentang zakat dan lain sebagainya. Kemudian sunnah untuk menetapkan hukum baru seperti larangan memakan keledai jinak. Kemudian sunnah sebagai taksis dan taqyid, itu sebagai pembatasan dan pengecualian. Kemudian adapun bayan sunnah terbagi menjadi tiga. Ada bayan tafsir, bayan takrir, dan bayan taudih. Adapun yang dimaksud dengan bayan tafsir adalah menjelaskan ayat yang bersifat umum seperti tentang tata cara salat, haji, puasa dan lain sebagainya. Kemudian ada bayan takrir. Bayan takrir adalah untuk menguatkan ayat seperti apabila kita ingin memasuki bulan Ramadan haruslah berdasarkan ruhyatul hilal. Kemudian bayan taudih ini menjelaskan tujuan dari suatu ayat, seperti ayat tentang zakat, tujuannya untuk membersihkan harta. Kemudian hadis ataupun sunnah, kalau kita lihat dari segi kuantitas perawinya, ada yang dinamakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang perawi yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong, baik dari segi kesamaan lafaznya ataupun kesamaan maknanya. Kesamaan makna namun berbeda lafaz. Ada yang namakan hadis ahad, hadis yang tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Hadis masyhur, hadis diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Hadis aziz, hadis diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Kemudian hadis gharib diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Kemudian hadis kita lihat dari segi kualitas perawinya, ada yang namakan hadis sahih, hasan dan maudhu. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, tidak memiliki kecacatan dan perawinya bersifat adil dan dhabit, kuat ingatannya. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, tidak memiliki kecacatan namun perawinya belum mencapai tingkatan adil dan dhabit. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak mencapai pada tingkatan hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian adapun fungsi atau dari verifikasi hadis, itu haruslah merujuk pada 3 hal. Yang pertama harus merujuk pada koherensi, yaitu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hukum dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua korespondensi, itu sesuai dengan fakta sejarah. Kemudian yang ketiga haruslah pragmatisme, haruslah memiliki nilai-nilai praksis. Baik, materi kedua, pendekatan filsafat hukum Islam. Yang pertama ada yang kita kenal dengan ontologi. Ontologi berasal dari 2 kata, yaitu onto dan logos. Onto yang bermakna ada, sedangkan logos berarti ilmu, atau kita katakan ilmu tentang yang ada. Pada filsafat hukum Islam, ontologi mengkaji hakikat dari sesuatu itu, kenapa sesuatu itu bisa ada. Contoh, pernikahan. Pernikahan bukan hanya suatu kontrak sosial, namun juga ibadah dan suatu mithaqun ghalidh dan suatu akad yang sangat kuat. Kemudian epistemologi. Epistemologi berasal dari 2 kata, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Jadi ilmu pengetahuan. Dalam hukum Islam dikenal dengan sumber
dari mana suatu hakikat itu bisa terjadi ataupun sumber dari suatu hakikat, seperti sumber dan penetapan hukum. Dalam Islam kita kenal dengan ada yang dinamakan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga ada aksiologis. Aksiologis adalah ilmu yang menerapkan mengenai tujuan ataupun manfaat dari suatu ilmu. Tujuan adanya suatu ilmu seperti tujuan dari pernikahan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian adapun teori kebenaran. Yang pertama ada koherensi. Koherensi adalah konsisten atau sesuai dengan sumber ataupun konsep. Dalam filsafat hukum Islam ataupun dalam hukum Islam, seperti dalam pembagian waris, yang mana antara seorang laki-laki dan perempuan menerima waris 2 dibandingkan dengan 1. Kemudian ada dinamakan dengan teori kebenaran korespondensi. Korespondensi adalah sesuai dengan fakta ataupun realita yang terjadi. Seperti talak. Talak menjadi solusi akhir apabila suatu pernikahan tidak bisa dipertahankan. Kemudian yang ketiga ada dinamakan dengan teori pragmatisme. Pragmatisme adalah teori yang mengandung nilai-nilai praktis, seperti ada mediasi dalam keluarga ketika terjadi konflik untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya, ataupun menghindari hal-hal yang lebih berakibat fatal, sehingga dibutuhkan mediasi untuk mendekatkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Kemudian keempat ada teori religius, yaitu teori yang bersumber dari wahyu dan dapat diterima melalui iman. Contohnya seperti contoh dari teori kebenaran seperti larangan menikahi mahram. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan kami terhadap materi filsafat hukum Islam, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.